Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Mutamadin. Saya merupakan mahasiswa Universitas Islam Madura. Dan di video kali ini, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang proyek saya, yaitu Sistem Informasi Beras Madura berbasis website. Karena durasi video ini sangat panjang, maka saya akan membaginya dengan part-part per video. Dan nanti akan saya jadikan satu di playlist. Oke. Sebelum kita masuk kepada websitenya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang alasan dan permasalahan yang terjadi saat ini. Kita tahu bahwasannya beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia di era global saat ini yang penuh dengan ketidakpastian. Beras memiliki peran penting dalam ketahanan pangan di suatu daerah agar terhindar dari krisis pangan dan kelaparan. Nah, di Madura terdapat berbagai permasalahan tentang komoditas beras. Kondisi ini didukung oleh data statistik Jawa Timur. Dapat kita lihat di sini bahwasanya produksi padi di Madura itu mengalami penurunan dari tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024. Ini datanya. Dan ini grafiknya. Ini ada Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Kalau kita lihat dari 2021 sampai 2024 itu mengalami penurunan. Karena produksi padi menurun, maka produksi beras pun ikut menurun. Kita tahu di sini 2021, 2022, 2023, 2024 itu mengalami penurunan yang drastis. Nah, saya melakukan atau mencari tahu mengapa ini bisa terjadi. Permasalahan yang terjadi itu ada di petani. Ternyata budaya petani di Madura itu enggan menjual hasil panennya. Kenapa? Karena harga beli gabah masih di bawah standar pemerintah, yaitu masih di bawah harga 6.500. Kemudian petani juga khawatir, takutnya ketika nanti dia menjual dalam bentuk gabah, dia tidak memiliki stok beras. Karena biasanya akhir tahun harga beras akan naik, makanya dia lebih memilih untuk menyimpan hasil panennya untuk dikonsumsi secara pribadi. Petani juga minim informasi tentang waktu tanam padi. Kita tahu di Madura ini kan merupakan sawah tak ada hujan, di mana sawah itu mengandalkan air hujan. Karena petani saat ini minim informasi tentang waktu tanam padi, petani di Madura khawatir jika menanam 2 kali nanti akan gagal panen, sehingga petani di Madura hanya menanam sekali dalam setahun. Selanjutnya, petani di Madura itu terbatas mendapatkan subsidi, pupuk subsidi. Meskipun sudah ada bantuan pupuk subsidi dari pemerintah, tapi itu tidak bisa mencukupi lahan yang sedang digarap untuk menanam padi. Selanjutnya, fasilitas petani Madura yang masih kurang memadai. Karena kita tahu petani Madura masih banyak yang mungkin belum punya traktor, belum punya mobil untuk mengangkut hasil panen, begitu. Permasalahan di penggilingan itu, penggilingan masih membeli gabah di bawah harga standar. Jadi banyak penggilingan di Madura masih membeli gabah di bawah harga 6.500, sehingga petani enggan menjual gabah. Penggilingan juga memiliki keterbatasan informasi untuk mengetahui kualitas gabah. Ya, selama ini kita tahu penggilingan di Madura itu tidak bisa mengetahui ini kualitasnya gabahnya bagus atau tidak, seperti itu. Nah, di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di Madura itu justru tidak bisa mengetahui stok gabah dan stok beras. Mengapa ini bisa terjadi? Karena petani Madura tadi enggan menjual gabah, sehingga dinas sulit untuk melacak stok gabah yang ada di Madura itu berapa, terus stok beras yang di Madura itu seperti apa, itu kesulitan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
Lalu dinas juga belum maksimal dalam pengawasan dalam pembelian gabah. Karena tadi tidak ada pengawasan sehingga penggilingan bebas menentukan harga di bawah harga yang sudah ditetapkan, yaitu harga gabah di bawah harga standar 6.500. Karena permasalahan-permasalahan tersebut, maka solusinya di sini saya memberikan solusi, yaitu petani harus diberikan penyuluhan tentang ketahanan pangan. Karena tugas petani yaitu sebagai ketahanan tatanan pangan Indonesia. Selanjutnya, karena harga gabah masih di bawah standar, maka dinas yang harus dilakukan oleh dinas adalah mengawasi pembelian harga gabah, yaitu sudah ada di nomor 4 tahun 2024 peraturan BPN. Selanjutnya, karena petani ini khawatir akan harga beras yang naik, maka dinas harus menjamin petani dapat membeli beras dengan harga yang tidak mahal atau terjangkau. Karena petani minim informasi tentang waktu tanam padi, maka dinas terkait harus memberitahu tentang waktu tanam terbaik pada sawah tak ada hujan. Nah, ini harus ada informasi kepada petani. Selanjutnya, karena terbatasnya pupuk subsidi, dinas harus memberikan pupuk subsidi tambahan. Contohnya, dinas terkait membuat produk pupuk sendiri seperti pupuk cair dan merek sendiri, itu bisa menjadi solusi. Nah, karena fasilitas yang kurang memadai yang terjadi kan petani masih kurang fasilitasnya, maka solusinya dinas menyediakan fasilitas, entah itu mobil atau traktor dan lain-lain. Nah, penggilingan ini solusinya kita harus memberikan penyuluhan tentang peraturan BPN nomor 4 tahun 2004 tentang ketetapan harga gabah, yaitu minimal 6.500, tidak boleh di bawah 6.500. Karena ini terbatas informasi untuk mengetahui kualitas gabah, maka kita akan memberikan informasi tentang ciri-ciri kualitas gabah itu seperti apa yang bagus. Nah, di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, ini diperlukan sistem informasi yang dapat mengetahui stok gabah dan stok beras yang ada di Madura ini. Selanjutnya, perlu adanya sistem informasi berbasis website sebagai sarana pengawasan. Tuh. Jadi nanti rancangan website ini itu ada 3 user, petani, admin, dan penggilingan, di mana nanti petani dapat menginput hasil panen atau membeli beras itu di sini, atau menjual gabah bisa lewat sistem ini. Penggilingan pun sama, bisa memasang harga beli gabah. Contoh penggilingan A memasang harga 7.000 seperti itu nanti di sistem ini gitu. Dan ini dashboardnya penggilingan, nanti ada harga gabah, pengajuan jual gabah. Ini maksudnya nanti ada petani yang mengajukan, saya mau jual gabah, nah ini di sini. Terus ada penyerapan gabah, jadi penggilingan sudah menyerap berapa ton gabah bulan ini gitu. Terus di sini ada stok gabah, produksi beras, ada stok beras juga, ada kalkulator gabah. Ini kalkulator jadi mengetahui kualitas gabah ini berapa sih, contoh kadar airnya berapa diinputkan, terus kotorannya berapa. Nah, nanti ini bisa dihitung di kalkulator gabah. Sama pengaduan ini semacam laporan lah, semacam itu. Selanjutnya ada dashboard petani, ya ini dia bisa menginputkan hasil panen, lalu dia bisa beli gabah, beli pupuk, beli beras, beli pupuk, bisa pinjam fasilitas, bisa mengetahui prediksi tanam. Nah, seperti itu. Selanjutnya ini ada dashboard admin. Dashboard admin ini ada lengkap, nanti ada dia bisa mengetahui stok beras, stok gabah, atau harga gabah di setiap penggilingan, seperti itu. Ya, mungkin itu saja. Di video selanjutnya nanti saya akan menjelaskan dan membuat IRD tentang proyek ini. Sekali lagi terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya.